Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita sampai dengan hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat, walaupun eh, kita masih harus tetap tinggal di rumah. Namun saya berharap tidak mengurangi eh, proses belajar mengajar kita. Baik, hari ini saya akan meneruskan materi yang sudah diberikan oleh Pak Arif. Nah, hari ini kita masuk kepada materi tentang eViews. Kalau kalian sudah menginstal eViews di komputer kalian, di sini saya pakai eViews 10. Nah, kalau kita klik icon iViews 10, maka akan keluar tampilan seperti ini. Oke. Di sini ada menu, file, edit, object, view, proc, quick, option, dan seterusnya. Nah, untuk membuat kertas kerja baru di program eViews, ya, nah kita klik create new eViews work file. Di sini ada open annexes eViews work file, ini untuk membuka file yang sudah pernah kalian buat, ya. Ini untuk membuka file yang ada di Excel. Oke, karena kita membuat work file baru, maka kita klik yang create a new eViews work file. Nah, kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Ada work file, structure type. Kalau kita klik ini ada beberapa menu pilihan. Ada unstructured, date, dan balance panel. Nah, kalau kita yang akan saya contohkan di sini adalah menggunakan data time series, maka kita gunakan date. Kita klik date. Kemudian frekuensinya, ini ada banyak pilihan. Ada multi-years, annual, semi-annual, quarter, monthly, dan seterusnya. Nah, di contoh latihan yang akan saya berikan ini, saya menggunakan data kuartalan. Ya, jadi karena saya menggunakan data kuartalan, maka saya akan pilih yang quarterly. Nanti kalau seandainya kalian menggunakan data tahunan, kalian bisa menggunakan annual. Kalau kalian menggunakan data bulanan, kalian bisa pilih monthly, dan seterusnya. Oke, karena saya pakai datanya data triwulanan, maka saya pakai quarterly. Nah, kemudian ada menu selanjutnya, ada starting date dan end date. Nah, kebetulan di contoh saya, di data yang akan saya simulasikan ini, itu saya hanya menggunakan data 3 tahun, yaitu 2013, 14, dan 15. Dan ke semua datanya, frekuensinya adalah triwulanan. Nah, karena data saya dimulai dari tahun 2013, kuartal pertama, maka di sini saya ketik 2013 Q1. Dan end date saya, karena data saya sampai dengan 2015 kuartal 4, maka saya ketik di sini 2015 Q4. Nah, ini starting date dan end date ini tergantung dari frekuensi yang kalian pilih nanti. Kalau misalkan data kalian tahunan, berarti kalian klik 2013 misalkan sampai dengan misalkan 10 tahun, berarti 2023 kalau dia 2013 10 tahun ke depan. Atau kalau kalian pilih data bulanan,
maka di sini kalian kliknya monthly, kemudian di sini kalian tinggal klik 2013 1 dan 2013 atau endingnya misalkan 2015 bulan 12 ya. Nah, saya kembali lagi karena saya pakai quarterly. Q1 Q4. Oke, kalau sudah work file name kita abaikan saja ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini muncul work file kita. Karena saya tidak memberikan judul tadi, maka dia keluar untitled. Ya, biarkan saja, nggak apa-apa. Dan di sini ada beberapa menu, view, prop, object, save, snap, dan seterusnya. Nah, dari work file ini, yang perlu kita ketahui adalah kita bisa mengkonfirmasi frekuensi data yang kita gunakan tadi. Ya, kita bisa cek di sini 2013 kuartal 1 sampai dengan 2015 kuartal 4. Jumlah observasi datanya adalah sebanyak 12 data. Ya. Oke. Nah, pada simulasi kali ini saya akan membuat perhitungan regresi. Hasil regresinya nanti saya membuat model inflasi di sini. Ya. Di mana saya membuat model inflasi fungsi dari konsumsi dan suku bunga. Nah, secara teori inflasi itu memang dipengaruhi oleh konsumsi. Jadi semakin tinggi konsumsi kita, maka akan mendorong kenaikan inflasi. Begitu juga dengan suku bunga. Secara teori, suku bunga juga berpengaruh terhadap inflasi. Semakin rendah tingkat suku bunga, maka akan memicu kenaikan inflasi menjadi tinggi. Atau semakin tinggi tingkat suku bunga, maka memicu inflasi untuk turun. Nah, karena ini hanya simulasi saja, saya ambil model yang mudah saja, yaitu tentang inflasi. Nah, apa gunanya kalian mempelajari software ini? Ini akan berguna pada saat kalian nanti menyusun skripsi. Ya. Karena dalam menyusun skripsi, itu endingnya adalah kalian membuat model. Misalkan, kalian mengambil konsentrasi ekonomi moneter, misalkan. Ya. Kemudian pada saat menyusun skripsi nanti, kalian akan membuat skripsi dengan tema misalkan atau judul tentang kurs misalkan. Kurs. Nah, waktu kalian membuat skripsi, nanti kalian akan membentuk model. Kalau tadi kita bicara kurs, membentuk model faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kurs. Misalkan, kurs bisa dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, kemudian ekspor, impor, kemudian capital inflow, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah model yang harus kalian buat. Nah, untuk menguji model kalian, maka kalian harus menghitung atau membuat estimasi dari model yang sudah kalian buat. Nah, jadi di kuliah Applikom ini, saya hanya memperkenalkan bagaimana atau step-step pengolahan data dengan menggunakan software eFuse. Oke, saya kembali lagi dengan model saya. Ya. Karena saya di sini ingin melihat inflasi yang terjadi di Indonesia, dan saya mendekatinya dengan konsumsi dan tingkat suku bunga. Jadi saya mau melihat pengaruh konsumsi dan tingkat bunga terhadap inflasi.
Oke. Selanjutnya saya harus membuat objek. Karena saya ingin meneliti inflasi, saya harus memasukkan objek baru yaitu objek inflasi. Ya. Kita klik objek, kemudian kita klik new object karena ini objek baru dan kita masukkan. Nah, ini keluar tampilan seperti ini. Nah, ini ada type of object ini kita banyak sekali pilihannya. Karena saya menggunakan data time series, maka saya klik yang series. Kemudian kita kasih judulnya inflasi. Oke. Nah, setelah itu keluar inflasi dalam work file kita. Kemudian tadi kembali lagi saya ingin melihat pengaruh konsumsi terhadap inflasi. Maka saya masukkan lagi objek baru. Series juga tetap masih sama. Kemudian saya masukkan konsumsi. Kalian juga bisa menyingkat nama di sini ya, bisa konsumsi itu bisa kalian tulis konsumsi, bisa C, bisa cons, terserah. Ini saya pilih konsumsi aja, nggak apa-apa. Konsumsi, oke, konsumsi sudah masuk. Kemudian objek yang ketiga adalah tingkat bunga. Masih di series, kemudian saya tulis di sini adalah bunga. Oke, kita klik OK. Oke, sudah keluar. Di work file kita sudah ada ketiga variabel yang akan kita teliti. Inflasi di sini saya fungsikan sebagai variabel terikat, konsumsi sebagai variabel bebas, dan bunga juga sebagai variabel bebas. Jadi saya ingin melihat pengaruh konsumsi dan tingkat bunga terhadap inflasi di Indonesia pada periode tahun 2013 kuartal 1 sampai dengan 2015 kuartal keempat dengan jumlah observasi sebanyak 12 observasi atau 12 data. Oke, karena inflasi kalau kita klik di sini inflasi belum ada angkanya, ya. Kembali lagi, begitu juga dengan konsumsi belum ada angkanya dan bunga belum ada angkanya. Karena kita memang baru memasukkan objeknya saja, datanya belum kita masukkan. Oke, sekarang kita mulai memasukkan data dari inflasi, konsumsi, dan bunga. Caranya gimana? Kita klik data yang mau kita klik objek yang akan kita input datanya. Inflasi, kemudian tekan kontrol, kita klik bunga, kontrolnya jangan dilepas dulu, kita klik juga konsumsi. Oke, sudah biru semua. Klik kanan, open as group. Oke. Nah, ini adalah data yang harus kita masukkan dalam rangka kita meneliti tentang inflasi di Indonesia dan bagaimana pengaruh bunga dan konsumsi terhadap inflasi di Indonesia. Oke. Nah, untuk menginput data di work file ini, ya, kita memulainya dengan mengklik edit plus minus ini. Karena kalau ini kita nggak klik, kita nggak bisa menginput data di sini. Ya, mau kita ketik apapun dia tidak akan keluar. Nah, kita harus klik dulu ini, edit plus minus. Nah, kalau tampilannya sudah berubah seperti ini, ada space kosong, berarti ini sudah bisa diinput. Oke, saya mulai menginput data inflasi, bunga, dan konsumsi. Nah, untuk inflasi, itu kan biasanya datanya pakai data desimal. 1,5, 2,4, 7,3, 5,2, dan seterusnya. Nah, kita waktu menginput data inflasi ini, karena datanya desimal, dan komputer saya ini defaultnya adalah default masih in English, berarti kita menggunakan titik sebagai pengganti koma. Itu ya. Oke, saya mulai masukkan inflasi 5,90.
Oke, sudah selesai. Kita masukkan data inflasi. Jadi inflasi di sini, inflasi pada tahun 2013 kuartal 1 adalah sebesar 5,9, kuartal 2 5,9, kuartal 3 8,4%. Ya. Ini satuannya persen kalau inflasi. Kuartal 4 adalah 8,38%, kuartal 1 tahun 2014 7,32%, dan seterusnya sampai dengan kuartal keempat tahun 2015 yaitu sebesar 3,35%. Oke. Kemudian kita masukkan bunga. Bunga juga dia angkanya desimal, jadi sama penginputannya. Eh, Koma kita ganti dengan titik. Kalau yang default komputernya masih in English. Tapi kalau yang Indonesia dia koma kita input dengan koma. Oke, saya masukkan data suku bunga. Setelah kita masukkan datanya, kita tekan enter ya. 6. Enter. 7,25. Enter. Kalau kalian mau mengkoreksi, tinggal naikkan, arahkan saja mouse kalian ya. Kemudian diklik, terus kalian ganti saja. Dan 7,5, 14 kuartal 1, 7,5 lagi. Dua ribu 2014 kuartal 3 7,5. 2014 kuartal 4 7,75. Oke, selesai data suku bunga. Kemudian kita masukkan lagi data konsumsi. Nah, konsumsi ini satuannya adalah miliar rupiah. Jadi contoh di sini dari data yang saya dapat, konsumsi kuartal pertama 2013 adalah sebesar 1,219,072 dalam miliar rupiah. Ya, dalam miliar rupiah. Nah, kalau kalian nanti dapat data dari, ini saya ambil dari Bank Indonesia, dari data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia. Nah, konsumsi di sini kita masukkan saja datanya, karena ini dalam datanya dalam juta, jadi kita masukkannya nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma, langsung saja. Contoh di sini 1,219,072 ya. Kemudian 1,2,8,6. Walaupun ini dalam juta, kalian nggak usah kasih titik ya. Jadi terabas saja ya, nggak usah pakai titik. Kita gunakan titik kalau memang datanya adalah data desimal ya. Jadi angka-angka desimal kita gunakan titik. Tapi kalau dalam miliar, dalam ribu, dalam juta, nggak usah pakai titik atau nggak usah pakai koma, langsung aja.
2013 kuartal keempat 1405. Satu tiga empat 308 1390247 144 546 1345 851 1403 365 1463 365 1542 9 34. Oke, selesai. Saya masukkan data konsumsi dalam miliar rupiah. Setelah selesai, data inflasi sudah kita masukkan, data bunga sudah kita masukkan, dan konsumsi juga sudah masukkan. Nah, untuk menutup work file ini, kita klik lagi edit plus minus untuk mengunci data. Oke, data sudah tersimpan. Karena kita tutup saja. Klik yes saja, nggak apa-apa. Oke, kita buka, datanya masih ada ya. Kita buka data bunga juga masih ada, konsumsi juga masih ada. Oke, semua data sudah kita masukkan. Inflasi ini adalah sebagai variabel terikat kita karena memang kita ingin melihat inflasi di Indonesia. Kemudian variabel bebasnya ada bunga. Variabel bebas kedua ada konsumsi. Jadi kita mau lihat pengaruh bunga dan konsumsi terhadap inflasi Indonesia. Oke, sekarang kita mau mulai meregress datanya. Untuk meregress data, aturannya adalah data yang kita klik pertama, komputer akan membacanya sebagai variabel terikat. Kalau kita klik konsumsi yang pertama, maka komputer akan membaca bahwa konsumsi ini adalah sebagai variabel terikat kita. Kemudian kalau kita klik yang kedua dan yang ketiga, itu menjadi variabel bebas kita. Oke, karena variabel terikat saya dalam contoh ini adalah inflasi, maka inflasi akan saya klik dulu. Kemudian tekan kontrol. Kemudian kita klik variabel bebas pertama, konsumsi. Kita klik variabel bebas kedua, bunga. Nah, bunga dan konsumsi boleh terbalik-terbalik ya. Boleh bunga duluan, atau boleh konsumsi duluan, boleh. Oke, kalau sudah biru semua, ini C biarkan saja sama residual biarkan saja. Itu defaultnya. Kemudian kita klik Open as Equation. Ya, ini kita akan membuat modelnya. Nah, ini keluar modelnya. Inflasi adalah fungsi dari konsumsi, bunga, dan C ini adalah konstanta. Oke. Kemudian di sini kita lihat, kita pastikan lagi sampel kita 2013 kuartal pertama sampai dengan 2015 kuartal keempat. Metode kita yang kita pilih adalah least square. Banyak metode yang bisa dipilih, hanya kalau untuk regresi biasa seperti ini kita pilih least square saja. Oke, kita klik least square. Oke. Sekarang kita klik OK. Kalau kita klik OK, maka akan keluar hasil estimasinya. Nah, ini adalah hasil estimasi kita. Ya. Mungkin Pak Arif juga sudah memberikan cara pengolahan data juga melalui software yang lain, SPSS ya mungkin ya. Kalau dalam silabus kita ada juga Excel. Ya, sebenarnya antara SPSS dengan Excel mungkin hasilnya akan mirip-mirip ya. Mungkin selisihnya hanya di angka
dua angka atau satu angka di belakang koma. Oke. Nah, ini adalah hasil regresi kita. Jadi waktu kalian nanti menyusun skripsi, ini akan kalian juga akan melakukan hal ini ya, akan melakukan perhitungan dan di sini akan keluar hasil perhitungannya. Ya, kita lihat di sini dependent variabelnya adalah inflasi. Kita pastikan ya karena ini dependent, ini adalah variabel terikat kita. Metodenya adalah least square, kemudian datanya, sampelnya dari 2013 kuartal 1 sampai dengan 2015 kuartal kedua. Jumlah observasi datanya sebesar 12. Kemudian di sini ada hasil konsumsi, bunga, dan konstanta. Koefisien dari konsumsi adalah 0,000107 ya. Kemudian ada tes statistiknya, ada probabilitanya, ada bunga dan seterusnya. Kemudian di sini ada informasi lagi, ada R square, ada adjusted R square dan seterusnya, ada F statistik, ada probability F statistik dan ada berbagai macam informasi. Nah, ini saya tidak akan membahas ini terlalu dalam karena ini nanti ada di mata kuliah ekonometrik. Ya, saya hanya memperkenalkan software saja di kuliah aplikasi komputer kita ini. Nah, oke, sekarang kita setelah dapat hasil ini, ya, kita akan melakukan pengujian dulu, pengujian asumsi klasik, ya. Ini memang kalau dilihat dari perhitungannya memang tidak terlalu bagus ya. Konsumsi di sini eh, hubungannya dengan inflasi adalah negatif, sedangkan secara teori harusnya dia berpengaruh positif, ya. Tapi datanya bilang begini. Kemudian bunga, kalau dilihat dari tes statistik juga berpengaruh positif. Namun kedua data ini, konsumsi dan bunga ini, kelihatannya kalau kita lihat dari probabilitas memang tidak berpengaruh signifikan, ya. Kita bisa melihat secara cepat dari hasil perhitungan ini tanpa melihat T-table, ya, kita bisa melihat dengan cepat bagaimana pengaruh bunga dan konsumsi ini terhadap inflasi dengan melihat probabilitanya. Ya. Kalau dilihat dari probabilitas ini, tapi yang benar tetap kita harus menggunakan uji T ya, uji T dengan membandingkan antara T hitung dengan T-table. Tapi ini perhitungan cepat saja. Ya. Kalau dilihat dari data, dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfa sebesar 5%, ini kelihatannya memang tidak berpengaruh. Ya. Kalau dia probability-nya ini lebih kecil daripada alfa, misalkan 0,2 atau 0,1, kalau kita menggunakan alfa 5%, maka itu kita bisa bilang bahwa variabel bunga atau konsumsi itu berpengaruh signifikan. Ya, kalau nilai probability ini lebih kecil daripada alfa yang kita gunakan. Alfa itu kita bisa gunakan tingkat atau besaran alfa sebesar 10%, 5%, ataupun 1%. Ya, kalau kita gunakan alfa 10%, berarti kita penelitian kita ini tingkat kepercayaannya adalah sebesar 90%. Atau kalau kita gunakan alfa 5%, berarti penelitian kita ini tingkat kepercayaannya, yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan adalah hasil perhitungan kita itu bisa dipercaya sampai dengan 95%. Atau kalau kita gunakan alfa 1%, berarti penelitian kita ini tingkat kepercayaannya bisa 99% hasilnya. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sepertinya memang dia tidak berpengaruh signifikan karena probabilitanya tidak lebih kecil daripada alfa yang kita pakai. Nah, saya gunakan alfa dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Kalian bisa gunakan 5%, bisa gunakan 1%, atau bisa menggunakan 10%. Itu tergantung dari masing-masing peneliti. Oke, setelah kita dapat hasil perhitungan ini, kita
melangkah ke langkah selanjutnya, ya, kita harus melakukan uji asumsi klasik ya dari hasil penelitian kita ini. Untuk uji asumsi klasik ini perlu dilakukan agar hasil estimasi kita ini bersifat blue ya. Nah, uji asumsi klasik yang harus kita lakukan di sini ada 4 ya, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik, kita bisa eh, lakukan dengan cara yang pertama kita uji normalitas dulu ya. Jadi kita nggak usah keluar dari hasil estimasi kita ini. Ya, dari hasil estimasi ini kita klik uh, view. Kalau untuk yang pertama kita akan melakukan uji normalitas dulu. Kita view, kita klik ke residual diagnostic. Kemudian kita pilih kalau untuk uji normalitas histogram normality test. Oke, sudah kita klik histogram normality testnya. Nah ini hasilnya. Ya. Nah dari hasil ini kita bisa melihat data kita ini terdistribusi normal atau tidak dengan melihat eh, probability dari Jarbe-Quera. Jarque-Bera ya, dari Jarque-Bera. Nah, eh, dari nilai probability Jarque-Bera ini kita bisa lihat eh, hasil estimasi kita ini terdistribusi normal atau tidak. Kriterianya adalah seperti ini. Jika nilai probability Jarque-Bera kita ini lebih besar daripada alfa, maka kita bisa pastikan data kita terdistribusi normal ya. Dan kebetulan nilai probability Jarque-Bera kita adalah sebesar 0,77. Sedangkan alfa kita adalah 0,5. Berarti nilai probability-nya masih lebih besar daripada alfa. Jadi kita bisa buat asumsi bahwa data kita terdistribusi dengan normal. Jadi lepas masalah asumsi klasik yang pertama. Kemudian kita lanjut ke asumsi klasik yang kedua, yaitu uji autokorelasi. Kita tetap masih di work file ini. Ya, kita klik aja view, kemudian residual diagnosis. Kemudian uji autokorelasi kita klik yang serial correlation LM test. Kita klik. Lag ini kita abaikan saja, kita klik OK. Oke. Nah, ini keluar hasil uji autokorelasi kita. Nah, untuk melihat apakah ada atau tidak ada masalah autokorelasi dari hasil penelitian kita ini, kita bisa lihat dari nilai probability dari observasi R-square kita, yaitu ini, nilai probability chi-square kita. Yaitu kalau kita lihat nilainya adalah 0,6425. Nah, kriterianya seperti ini. Jika nilai probability chi-square kita ini itu lebih besar daripada alfa, maka kita bisa bilang hasil penelitian kita ini tidak ada masalah autokorelasi. Jadi masalah uji asumsi klasik mungkin nanti lebih detail di mata kuliah ekonometrik ya. Karena ini kuliah applikom jadi saya tidak membahas masalah itunya. Oke. Jadi untuk uji asumsi klasik untuk pengujian autokorelasi dari hasil penelitian kita ini, penelitian kita terbebas dari masalah autokorelasi. Karena apa? Karena nilai probability chi-square dari observasi dikali dengan R-square kita itu masih lebih besar daripada alfa yang kita gunakan. Apa yang kita gunakan adalah sebesar 5%.
Oke, lanjut ke uji asumsi klasik yang berikutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Ya, masih dalam work file yang sama, kita klik lagi residual diagnosis. Kemudian kita klik yang heteroscedasticity test. Oke, nah ini ada tipenya. Tipenya kita pilih yang Bruce aja. Ya, Bruce, oke, sudah. Ini regresinya, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini keluar. Nah, bagaimana kita melihat apakah penelitian kita ini ada masalah heteroskedastisitas atau tidak? Sama yang kita lihat adalah nilai probability chi-square kita. Tapi probability dari observasi dikali R-square ya, bukan yang scale experiment seterusnya. Yang ini, obs kali R-square. Nah, di sini nilainya adalah 0,1289. Jika nilai probability chi-square kita ini masih lebih besar daripada alpha, maka kita bisa bilang bahwa hasil penelitian kita ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Ya, jadi 0,1289 ini masih lebih besar daripada 0,5. Jadi uh, tidak ada masalah heteroskedastisitas. Kemudian lanjut ke pengujian yang terakhir adalah kita mau lihat uji multikolineritas. Ya. Kita pilih yang koefisien diagnostik, kemudian kita untuk melihat masalah multikolineritas kita menggunakan varian inflation factor atau VIF ya. Kita klik varian inflation factor. Nah, ini hasilnya. Ya. Kriterianya adalah seperti ini. Jika nilai center VIF kita ini masih lebih kecil daripada 10, maka kita bisa bilang bahwa hasil penelitian kita ini terbebas dari masalah multikolineritas. Nah, kita lihat untuk konsumsi nilai VIF-nya adalah 1,8599, untuk bunga adalah 1,8599. Jadi keduanya masih lebih kecil daripada 10. Ya, jadi hasil penelitian kita ini terbebas dari masalah multikolineritas. Oke, jadi demikian kuliah kita tentang eFuse sampai di sini. Ya, jadi kita tadi pertama sudah belajar untuk menginput data di eFuse, kemudian kita sudah belajar mengolah data di eFuse, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana melakukan pengujian asumsi klasik pada software eFuse. Kemudian juga tadi kita sudah bisa melihat bagaimana kita membaca hasil dari regresi. Apakah dia berpengaruh signifikan atau tidak dengan melihat kriteria nilai probability. Oke, demikian kuliah kita untuk hari ini. Nanti bahan ini akan saya posting di kelas Google kita dan saya akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah sama, pengolahan data juga. Nanti saya akan posting di Google Class. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.